Di awal film, malam Natal dibuka dengan pemandangan mengerikan. Beberapa pria berkostum Santa Claus tergeletak tak bernyawa. Adegan itu menjadi pertanda bahwa sebuah peristiwa besar dan brutal sedang terjadi. Cerita lalu mundur 6 hari sebelumnya, ke penjara pengamanan maksimum dekat Iron Mountain, Michigan. Di sana, Nick Cassidy dan Rudy Duncan berbagi satu sel. Mereka hanya tinggal 3 hari lagi sebelum bebas. Rudy mengaku tidak pernah menyukai hari libur. Sudah lama ia tak merayakan Natal, tak bertemu keluarga, bahkan tak merasakan hal sederhana seperti mengendarai mobil. Ironisnya, kasus pencurian mobil membuatnya dipenjara 5 tahun. Ia merasa dunia tidak adil, karena pelaku kejahatan yang lebih berat justru bisa bebas lebih cepat. Menjelang kebebasan, mereka sering membicarakan masa depan. Rudy hanya ingin hal sederhana, keluar penjara, membeli coklat panas dan pai pecan, lalu pulang ke Sydney untuk merayakan Natal bersama keluarga. Ia rindu rumah. Nick berbeda, ia menampilkan cinta. Selama di penjara, ia menjalin hubungan lewat surat dengan seorang wanita bernama Ashley Mercer. Surat-surat Ashley penuh kerinduan, dan Nick percaya sepenuhnya pada perasaan itu. Ashley bahkan disebut telah memesan kamar hotel untuk mereka setelah ia bebas. Rudy sempat meragukan keaslian foto dan perasaan Ashley, khawatir sahabatnya akan kecewa. Namun Nick tetap yakin. Ia percaya hubungan mereka nyata. Keduanya berdiri di ambang kebebasan, dengan harapan yang berbeda namun takdir berkata lain. Saat makan siang, Rudy melihat Alamo, mantan narapidana yang kembali di penjara dan menyimpan dendam karena mengira Rudy melaporkannya. Ketegangan memuncak ketika para tahanan menemukan kecoa di makanan mereka. Keributan besar pun terjadi. Dalam kekacauan itu, Alamo menyerang Rudy dengan pisau. Nick mendorong Rudy menjauh dan justru terkena tusukan. Luka Nick terlalu parah. Di detik-detik terakhirnya, ia masih menyebut nama Ashley dan yakin wanita itu akan menunggunya. Tak lama kemudian, Nick meninggal di pangkuan Rudy. 2 hari sebelum bebas, harapan itu hancur. Rudy kembali ke sel seorang diri. Sel yang dulu terasa sempit kini terasa sunyi dan kosong. Di antara barang-barang peninggalan Nick, ia melihat surat-surat Ashley. Ia membacanya perlahan, lalu menatap foto Ashley lama sekali, seolah mencoba memahami mimpi yang tak sempat diwujudkan sahabatnya. Keesokan harinya, hari kebebasan tiba. Gerbang penjara dibuka dan para tahanan disambut keluarga dengan pelukan dan tangis haru. Rudy keluar tanpa siapapun yang menjemput. Ia naik ke bus dalam kesendirian. Dari balik jendela, ia melihat seorang wanita berdiri gelisah di luar gerbang. Ashley. Ia datang untuk Nick, tanpa tahu pria yang ditunggunya telah meninggal. Hati Rudy bergejolak. Ia tahu ini salah. Namun rasa sepi dan kehilangan mengalahkan nuraninya. Ia turun dari bus, menghampiri Ashley, dan memperkenalkan diri sebagai Nick. Mereka pergi ke restoran untuk berbicara. Rudy mengaku gugup dan takut tak sesuai harapan. Ashley pun merasakan hal yang sama. Percakapan mereka canggung, tetapi hangat. Saat Ashley tersenyum, Rudy merasa seolah mimpi itu kini menjadi miliknya. Perlahan, ia benar-benar mengambil tempat sahabatnya. Mereka lalu menuju motel yang telah disewa Ashley dan menikmati kebersamaan yang sebelumnya hanya ada dalam surat-surat. Setelah suasana tenang, Rudy bertanya mengapa Ashley mau menulis pada narapidana yang belum pernah ditemuinya. Ashley menjelaskan bahwa pria-pria di masa lalunya hanya menginginkan fisiknya, berbeda dengan Nick yang mengenalnya lewat kata-kata dan kesabaran. Dari surat-surat itu, ia melihat pria yang menurutnya bukan sekadar penjahat, melainkan seseorang yang tersesat demi melindungi orang yang dicintainya. Rudy mengaku bahwa sebagian kata romantis dalam surat itu dibantu sahabatnya di penjara. Ashley menegaskan bahwa ia jatuh cinta pada hati, bukan sekadar kata-kata. Saat Rudy mengatakan mungkin sebagian hati itu milik orang lain, Ashley menjawab bahwa jika begitu, seharusnya pria itulah yang berdiri di hadapannya sekarang. Ucapan itu hampir membuat Rudy jujur, namun ia takut kehilangan semuanya. Di kamar mandi, ia menatap kartu identitasnya, bukti terakhir siapa dirinya sebenarnya. Dengan ragu, ia membuangnya ke toilet dan menyiramnya. Dalam satu keputusan, ia menghapus masa lalunya dan memilih tetap menjadi Nick Cassidy, meski sadar kebohongan itu bisa menghancurkan segalanya. Ashley kemudian mengajaknya membeli jaket agar tidak kedinginan di suhu -5 derajat. Rudy merasa bersalah karena hanya menerima tanpa memberi. Namun Ashley berkata kehadirannya sudah cukup. Ia adalah hadiah Natalnya. Saat mencoba jaket sendirian, Rudy menatap bayangannya di cermin. Ia berbisik bahwa semua ini hanya sampai liburan selesai. Ia akan memberi Ashley Natal yang bahagia terlebih dahulu. Lalu setelah itu, mengatakan yang sebenarnya. Setelah berbelanja, mereka kembali ke motel. Rudy masuk lebih dulu.
Sementara Ashley pamit sebentar untuk memberitahu temannya agar mereka tidak diganggu sampai akhir tahun. Dengan nada bercanda, Ashley mengatakan saat ia kembali nanti, Rudy sebaiknya hanya mengenakan permen tongkat. Namun begitu pintu kamar dibuka, suasana romantis berubah menjadi mimpi buruk. Beberapa pria langsung menyerang Rudy. Mereka adalah anak buah Gabriel, Marilyn, Danny, Donald. Rudy mencoba melawan, tetapi kalah jumlah dan akhirnya ditahan. Tak lama kemudian, Gabriel muncul dan menyapanya dengan sinis. Rudy berusaha mengatakan bahwa ia bukan orang yang dicari, tetapi Gabriel yakin ia tahu persis siapa pria di hadapannya. Saat Ashley masuk, ia ikut ditahan. Ketegangan meningkat ketika Gabriel melihat pakaian dalam Ashley di atas kasur dan menyadari apa yang baru saja terjadi. Ia mengejek adiknya dan menuding Rudy sebagai pria yang selama ini ia tunggu lewat surat. Di bawah tekanan dan pukulan, Rudy akhirnya mengaku, ia bukan Nick Cassidy. Ia hanya teman satu sel Nick yang mengambil identitasnya setelah Nick meninggal. Ia memanfaatkan surat-surat itu untuk menggantikan sahabatnya. Pengakuan itu justru membuat Gabriel semakin murka. Ashley berteriak memohon agar kakaknya berhenti. Dalam kepanikan, ia bahkan kembali menyebut Rudy sebagai Nick, berharap kebohongan itu bisa menyelamatkannya. Namun Gabriel tak peduli. Baginya, Rudy telah mempermainkan adiknya. Gabriel memerintahkan anak buahnya membawa Rudy keluar. Ashley hanya bisa berteriak dan memohon agar Rudy tidak disakiti. Mereka kemudian dibawa paksa dengan truk. Di dalam kendaraan yang tertutup, Ashley akhirnya mengaku bahwa Gabriel pernah membaca surat-surat Nick. Dari situlah Gabriel tahu bahwa Nick pernah bekerja di sebuah kasino. Rudy terkejut dan sadar bahwa isi surat-surat itulah yang memicu semua ini. Ia menuduh Ashley telah menjebak Nick sejak awal dan mempertanyakan kapan rencana itu dimulai. Ashley membantah. Rudy yang panik kembali menegaskan bahwa ia bukan Nick dan tidak pernah bekerja di kasino manapun. Ashley segera membungkamnya agar Donald tidak mendengar. Dengan suara gemetar, ia memohon agar Rudy berhenti menyangkal identitasnya. Ia menjelaskan bahwa Gabriel sangat berbahaya dan pernah membunuh orang. Jika Rudy dianggap tidak berguna, ia akan dibunuh. Dalam situasi ini, Ashley tak lagi memikirkan benar atau salah. Yang ia inginkan hanya satu, Rudy tetap hidup. Di bagian depan truk, Gabriel duduk bersama Marilyn dan Danny sambil membaca koran. Ia membacakan artikel tentang bagaimana industri retail meraup hampir setengah pendapatannya saat musim liburan. Menurutnya, kasino pun sama. Saat Natal dan hari-hari besar lain, orang datang untuk bersenang-senang dan menghabiskan uang. Bagi Gabriel, setiap hari libur adalah peluang besar. Jelas ia sedang merancang sesuatu dan Nick adalah kunci rencananya. Truk berhenti di tempat sepi. Gabriel membuka pintu belakang dan berdiri di hadapan Rudy dan Ashley sambil membawa surat-surat Nick. Dengan nada mengejek, ia membacakan bagian tentang pekerjaan Nick sebagai satpam di kasino Tomahawk, tempat Indian yang menurut surat itu mudah dijaga. Setelah selesai, Gabriel mengatakan bahwa jika Rudy mau memberi semua informasi tentang kasino, ia dan Ashley bisa hidup tenang. Tujuannya jelas, merampok kasino. Rudy pun kembali mengaku bahwa ia bukan Nick. Nick sudah mati di penjara. Ia hanya teman satu sel yang tahu cerita itu. Ia memohon dan mengatakan tak tahu apa-apa soal kasino. Namun Gabriel tak peduli dan memerintahkan Marilyn menembaknya. Saat senjata dikokang, Rudy menyerah. Untuk menyelamatkan diri, ia pura-pura setuju membantu dan mengatakan akan menjelaskan tentang Tomahawk. Eksekusi dibatalkan. Ia selamat untuk sementara. Rudy menyindir pahit bahwa 6 bulan surat cinta kini berubah jadi jebakan. Ashley berkata ia mencintainya, tetapi keadaan sudah terlanjur rumit. Gabriel makin kesal dan menyuruh anak buahnya memasukkan Rudy kembali ke truk. Namun Donald mulai ragu. Ia menilai aneh jika Rudy terus mengaku bukan Nick bahkan di depan Ashley. Mungkin ia memang bukan orang yang mereka cari. Dompet Rudy diperiksa, tetapi tak ada identitas mencurigakan karena ia sudah membuang kartu identitasnya. Rudy berkilah santai. Gabriel lalu menguji Rudy dengan pertanyaan pribadi tentang Ashley, tempat kerja, nama tengah, julukan sekolah, hingga ketakutan terbesarnya. Rudy menjawab hampir semuanya. Saat Gabriel mengatakan ketakutan terbesar Ashley adalah tenggelam, Rudy membantah. Menurutnya, yang paling ditakuti Ashley adalah kakaknya sendiri. Jawaban itu membuat Gabriel terdiam. Ia mulai percaya bahwa pria ini benar-benar mengenal Ashley. Meski begitu, Gabriel tetap menodongkan senjata dan menuntut penjelasan soal kasino. Di bawah tekanan, Rudy mengubah strategi. Ia berhenti memohon dan mulai memainkan peran sebagai Nick. Dengan nada menantang, ia mengatakan bahwa Nick tidak akan membantu tanpa imbalan. Ia meminta coklat panas dan pepechat. Hal sederhana yang dulu selalu ia impikan bersama sahabatnya. Di tengah ancaman senjata, Rudy mengambil sedikit kendali. Ia sadar satu-satunya cara bertahan hidup adalah terus menjadi Nick Cassidy. Rudy dibawa ke restoran dan benar-benar menikmati pai pechan serta coklat panasnya, seolah tak ada ancaman di sekelilingnya. Ia sengaja mengulur waktu dan mengabaikan pertanyaan Gabriel sampai makannya habis. Bahkan saat meminta onion ring, Marilyn langsung memukulnya hingga hidungnya berdarah. Gabriel kemudian to the point. Berapa uang di kasino?
Rudy menebak sekitar 5 juta dolar. Lalu rencana besar itu diungkap. Mereka akan merampok kasino Tomahawk pada malam Natal, dan Rudy akan menjadi otaknya. Dana kasino dibentangkan. Gabriel meminta detail pintu privat, alarm, lantai atas, hingga sistem keamanan. Melihat peta yang tak sesuai cerita Nick, Rudy berdalih bahwa tempat itu pasti sudah direnovasi oleh bosnya, Jack Banks. Karena tak tahu apa-apa, ia mulai mengarang. Katanya, dulu kantor Banks berada di area prasmanan, dan di sana ada brankas rahasia berisi uang hasil penggelapan dari suku Indian. Brankas powwow dengan isi jutaan dolar. Gabriel tertarik, tapi juga ragu. Jika tata letaknya sudah berubah, mungkin mereka tak lagi membutuhkan Rudy. Rudy cepat membalik keadaan. Justru karena ada perubahan, katanya, mereka butuh dia di dalam untuk membaca situasi dan menyesuaikan rencana. Gabriel menolak. Staf kasino bisa mengenalinya. Rudy tersenyum tipis, mereka tak akan mengenalinya. Ia akan memakai penyamaran. Malam itu ia dibawa ke hotel. Gabriel menegaskan pilihannya sederhana, bekerja sama atau hancur. Di kamar, kaki Rudy diborgol sebelum Danny pergi, menyisakan dia dan Ashley. Begitu sendirian, Ashley mencoba membuka borgolnya. Rudy menolak. Ia yakin setelah perampokan selesai, Gabriel akan membunuhnya atau membuatnya kembali ke penjara seumur hidup. Ashley mengaku ia juga terjebak dan ketakutan. Ia tak menyangka rencana kakaknya akan sejauh ini. Dalam putus asa, ia mengingatkan Rudy pada surat-surat mereka tentang melawan dunia bersama. Rudy mulai berpikir lebih dingin. Ia bertanya apakah Gabriel dan anak buahnya pernah merampok sebelumnya. Ashley menjawab tidak. Mereka hanya mengantar senjata, belum pernah menjalankan perampokan besar. Jawaban itu membuat Rudy sadar. Gabriel dan anak buahnya bukan profesional. Mereka nekat, tapi minim pengalaman. Artinya, seluruh rencana ini bergantung padanya. Dan untuk pertama kalinya sejak ditangkap, Rudy melihat celah. Mereka benar-benar membutuhkannya. Keesokan harinya mereka tiba di kasino. Untuk menyamarkan diri, Rudy dipakaikan kostum koboi lengkap dengan topi dan sepatu bot. Ia kesal karena merasa konyol masuk ke kasino Indian dengan tampilan seperti itu. Gabriel hanya menjawab dingin. Pilihannya koboi atau balerina. Sebelum masuk, Rudy hanya diberi 10 dolar. Ia langsung protes. Jika ingin terlihat wajar, ia butuh ratusan dolar untuk benar-benar berjudi. Datang dengan uang receh justru mencurigakan. Gabriel akhirnya menyuruh anak buahnya menambah modal. Satu pesan terakhir dari Gabriel, jangan kalah. Jika ketahuan, pemakaman country western sudah menunggu. Ashley masuk bersamanya agar tampak seperti pasangan biasa. Dengan santai Rudy menggandengnya, berpura-pura datang untuk bersenang-senang. Merlin dan Danny ikut masuk menjaga jarak, sementara Gabriel dan Donald menunggu di luar. Begitu berada di dalam, Rudy langsung tegang. Ia melihat Mike, teman satu penjara yang kini bekerja di sana. Rudy segera menunduk dan menghindar agar tak dikenali. Ashley menyadari kegelisahannya. Rudy mengaku mengenal pria itu dan menyuruh Ashley terus bermain serta menghabiskan uang Gabriel. Sementara ia berkeliling mengamati situasi. Saat menyusuri lantai kasino, Rudy tiba-tiba berhadapan dengan Jack Banks, manajer yang dulu sering disebut Nick dalam suratnya. Jack menyapa ramah dan memperkenalkan diri sebagai orang yang menjalankan tempat itu. Lalu bertanya dari mana Rudy tahu tentang kasino ini. Dari kejauhan, Merlin dan Danny terus memantau. Ketika Jack bertanya apakah ia mendengar tentang kasino itu dari radio atau televisi, Rudy menjawab santai, penjara. Jawaban itu setengah bercanda, setengah jujur, dan cukup membuat suasana mendadak canggung. Di dalam kasino, Rudy melihat seorang pria berjaket hijau masuk ke toilet. Saat itu juga Merlin mendekatinya, menanyai percakapannya dengan Jack Banks. Rudy menenangkan mereka dan meminta agar tidak terus menekannya, karena bisa menarik perhatian. Tak lama kemudian, Rudy tak sengaja menyenggol seorang pelayan hingga kumis palsunya hampir terlepas. Ia cepat menutupinya, sementara Ashley mengalihkan perhatian dan menyuruhnya ke toilet untuk membereskan penyamarannya. Begitu masuk, Rudy langsung menghampiri pria berjaket hijau tadi dan menawarinya 100 dolar untuk bertukar jaket. Pria itu panik, mengira akan dirampok, tetapi akhirnya setuju. Mereka bertukar pakaian. Rudy kini tampil berbeda dan lebih sulit dikenali. Di luar, Merlin berbincang dengan pelayan menanyakan soal renovasi kasino. Jawabannya membuatnya curiga. Sejak dibuka, Tomahawk tidak pernah direnovasi. Artinya, cerita Rudy tadi hanyalah karangan. Merlin segera menuju toilet. Ia melihat pria yang mengenakan kostum koboi milik Rudy dan tanpa pikir panjang langsung mengajarnya. Mengira itu Rudy. Namun Rudy yang bersembunyi di bilik keluar dan memukul Merlin dari belakang hingga terkapar. Ia menyuruh pria itu segera kabur, tapi di luar Gabriel yang melihatnya dari kejauhan, mengira itu Rudy dan langsung mengejar. Setelah menangkapnya, barulah ia sadar telah tertipu. Sementara Gabriel menyadari kesalahannya, Rudy memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri lewat dapur menuju pintu belakang. Ashley, Merlin, dan Danny keluar lewat pintu utama. Merlin melaporkan bahwa Rudy berbohong.
tidak pernah ada renovasi. Ditambah lagi Rudy sempat berbicara dengan manajer, membuat Gabriel yakin ia sedang dipermainkan. Tak lama kemudian mereka melihat Rudy berlari menuju hutan pinus di belakang kasino. Gabriel segera membagikan senjata kepada anak buahnya dan memerintahkan mereka mengejar. Sementara Merlin, Danny, dan Donald mengejar lewat hutan. Gabriel membawa Ashley dengan mobil untuk memotong jalan dan menghadang Rudy. Di tengah hutan bersalju, Rudy berlari sekuat tenaga. Teriakan mengejek terdengar dari belakang. Mereka yakin akan menangkapnya. Saat melihat mobil mendekat, Rudy tanpa curiga melompat ke jalan sambil berteriak minta tolong. Ternyata itu Gabriel. Gabriel bahkan sempat menginjak gas untuk menabraknya. Namun di detik terakhir Ashley membelokkan setir. Mobil oleng dan berhenti mendadak. Gabriel turun sambil menodongkan senjata, siap menembak. Ashley kembali menghalangi hingga mereka terjatuh dan pistol terlepas. Rudy cepat mengambil senjata itu, menghajar Gabriel yang bangkit lalu menarik Ashley untuk kabur. Mereka berlari hingga tiba di danau yang membeku. Rudy menunjuk pepohonan di seberang sebagai tempat berlindung. Namun Merlin, Danny, dan Donald sudah bergabung kembali dengan Gabriel dan terus mengejar sambil menembak. Salah satu peluru meretakkan es. Ashley terpeleset dan terperosok ke dalam air yang membeku. Tanpa berpikir panjang, Rudy melompat menyusulnya. Beberapa saat kemudian, Gabriel dan anak buahnya menarik mereka keluar dari lubang es. Dalam napas terengah, Gabriel menyindir bahwa dengan tindakan nekat seperti itu, sulit baginya menganggap Rudy sebagai keluarga. Ketegangan memuncak ketika seorang warga yang kebetulan berada di dekat sana melihat kejadian itu dan menawarkan bantuan. Rudy segera menyuruh pria itu pergi. Ia tahu apa yang akan terjadi. Gabriel tak mau ambil risiko. Di tengah teriakan Ashley yang memohon, Gabriel menembak pria tak bersalah itu. Hutan mendadak sunyi, hanya tersisa napas berat dan rasa ngeri. Ashley terpukul melihat kakaknya membunuh tanpa ragu. Dan bagi Rudy, satu hal kini jelas. Gabriel adalah orang yang tak segan menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya. Rudy kembali ditangkap dan dibawa ke markas Gabriel. Di sana, Gabriel membuka lagi peta kasino, seolah ingin meyakinkan diri bahwa tata letaknya memang berubah. Namun ia tahu ada yang janggal. Ia menekan Rudy tentang percakapannya dengan manajer, tapi Rudy tetap bersikeras tidak mengatakan apa-apa. Gabriel murka, ia bercerita panjang tentang hidupnya sebagai sopir truk. Bertahun-tahun di jalan, merasa diremehkan, menunggu hadiah dari Tuhan. Baginya, perampokan kasino inilah hadiah itu. Saat Rudy terus menyangkal, Gabriel mengambil anak panah dan melemparkannya. Satu menancap di dada, satu lagi di pundak. Rudy menjerit, sementara Gabriel merasa sedang menghukum kebohongan. Setelah puas melukai, Gabriel pergi. Ashley segera masuk, mengusir yang lain dan memeluk Rudy yang terluka. Dalam setengah sadar, Rudy mengigau tentang pulang ke Sydney. Saus ibunya dan kue cranberry bibinya, hal-hal kecil yang ia rindukan. Ashley terharu. Ia bertanya mengapa Rudy menyelamatkannya di danau. Rudy mengaku di penjara ia sering membacakan surat-surat Ashley kepada teman satu selnya. Surat itu memberi harapan, bukan hanya pada Nick, tapi juga padanya. Kau memberi harapan pada dua orang, katanya lirih. Meski lemah, Rudy berjanji mereka akan keluar dari semua ini bersama. Beberapa waktu kemudian, Gabriel membawanya ke gudang senjata untuk menyusun rencana secara serius. Rudy menjelaskan jalur masuk, naik ke level atas lewat pintu barat, kuasai ruang keamanan, turun ke kandang kasir dan ruang hitung. Ia menekankan bahwa untuk mengamankan semua titik mereka butuh 6 orang. Masalahnya mereka hanya punya 5. Rudy tegas, masuk dengan 5 orang berarti ada celah. Alarm atau pintu keluar tak terjaga. Ia bahkan menantang mereka, menanyakan siapa yang pernah merampok sebelumnya. Tak satu pun mengangkat tangan. Rudy mengaku ia pernah, memperkuat posisinya sebagai yang paling berpengalaman. Ashley mendukungnya. Gabriel akhirnya mau mendengar, meski tetap menolak memberinya senjata. Rudy memperingatkan, masuk dengan senapan dan masker ski hanya akan memicu alarm. Mereka harus menembus level keamanan tanpa menimbulkan kepanikan. Gabriel tersenyum tipis. Bagian itu sudah ia pikirkan sejak membaca surat-surat Nick. Bukan kostum koboi kali ini. Malam Natal adalah momen yang sempurna. Rudy akan masuk sebagai Santa Claus. You gotta be kidding. Tak lama kemudian, Rudy dibawa kembali ke kamar motel untuk menggambar ulang peta kasino sesuai instruksi Gabriel. Sambil bekerja, televisi menyiarkan berita tentang seorang pria Michigan yang hilang di danau Tallahassee dan diduga menjadi korban kejahatan. Setelah selesai, Rudy menyerahkan peta itu kepada Danny sambil menyebutnya sini sebagai Picasso-nya. Danny mengambilnya dan meninggalkan Rudy sendirian. Kesempatan itu tak disia-siakan. Dengan alat rakitan sederhana, Rudy berhasil membuka borgol di kakinya. Ia menyelinap keluar menuju area parkir dan mencoba masuk ke salah satu mobil untuk mencari senjata. Namun yang ia temukan hanya sebuah pisau.
Melihat anak buah Gabriel mulai mendekat, ia cepat-cepat kembali ke hotel agar tidak terlihat. Saat berjalan di lorong, ia mendengar suara dari arah kolam renang. Ia berhenti dan menguping. Ashley dan Gabriel sedang bertengkar. Ashley marah karena Gabriel hampir membunuhnya di danau. Gabriel dengan emosi yang campur aduk mengaku bahwa melihat Ashley hampir mati membuatnya hancur. Ia menyebut Ashley satu-satunya hal terbaik dalam hidupnya. Namun percakapan itu berubah dingin. Gabriel mengatakan Rudy sudah memberi mereka peta dan informasi. Artinya mereka tak lagi membutuhkannya. Ashley menolak. Ia memohon agar Rudy tetap hidup setidaknya sampai rencana selesai. Dengan nada tenang namun manipulatif, ia berkata bahwa semakin Rudy menginginkannya, semakin besar peluang mereka mengendalikan dan memanfaatkannya. Dia cuma tenaga kerja, ucap Ashley. Gabriel mengira Rudy menginginkan uang. Ashley membantah pelan, yang Rudy inginkan adalah dirinya. Dari balik persembunyian, Rudy mendengar semuanya. Ia sadar dirinya hanyalah alat, umpan yang dipancing dengan cinta dan harapan. Kenyataan itu terasa lebih menyakitkan daripada anak panah yang menancap di tubuhnya. Saat hendak kembali ke kamar, ia melihat Merlin di ujung lorong. Tanpa berpikir panjang, Rudy berbalik dan naik melalui tangga darurat. Namun ketika membuka pintu di lantai atas, ia justru berhadapan dengan Danny. Ia terjebak. Rudy segera turun lagi, memutar lewat jalur lain, lalu berlari kembali ke kamar sebelum mereka menyadarinya. Detik-detik terasa panjang dan menyesakkan. Beberapa saat kemudian, Merlin tiba di depan kamar. Beruntung Rudy sudah di dalam dan berpura-pura santai. Ketika Merlin masuk, Rudy menyapanya ringan, "Apa kabar?" Tak menemukan hal mencurigakan, Merlin pun keluar. Untuk sementara, Rudy masih selamat. Di sisi lain, Gabriel menyelesaikan tagihan motel di resepsionis. Saat melihat rincian biaya, $100 pay-per-view dan ratusan dolar dari minibar, wajahnya langsung berubah murka. Ia menyeret Rudy keluar dan menghajarnya di depan anak buahnya. Gabriel menuduhnya menghamburkan uang. Rudy mencoba beralasan bahwa ia mengira semua sudah dibayar, tapi Gabriel tak mau mendengar. Dengan emosi memuncak, Gabriel menodongkan pistol ke arah Rudy. Terdengar letusan. Rudy membeku, mengira hidupnya tamat. Namun pistol itu ternyata hanya mainan. Anak buah Gabriel tertawa mengejek, mempermalukannya seolah ia cuma hadiah dari kurcaci Santa. Tak lama kemudian, Rudy dibawa menuju kasino Tomahawk dengan truk milik Gabriel. Di tengah udara malam yang membeku, ia duduk di belakang bersama Donald. Dalam diam, ia menyadari satu hal. Setiap rencana kriminal selalu terdengar sempurna di awal, tapi hampir tak pernah berjalan sesuai rencana. Donald bertanya apakah ia gugup. Rudy justru mencoba menyadarkannya, selama ini Donald hanya sopir truk. Jika ia ikut merampok, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Donald menanggapinya santai dan menawarkan minuman. Tanpa ia sadari, Rudy menuangkan minuman itu ke dalam pistol mainan yang sebelumnya dipakai Gabriel, entah apa yang direncanakannya. Donald kesal melihat minumannya terbuang, memperingatkan Rudy agar menjalankan rencana pengalihan tepat seperti yang diperintahkan Gabriel. Jika tidak, bukan hanya perampokan yang gagal, Rudy mungkin tak akan punya sisa hidup untuk disesali. Singkat cerita, pada malam Natal mereka tiba di kasino Tomahawk. Semua mengenakan kostum Santa Claus, kecuali Ashley. Mereka membawa senjata sungguhan, kecuali Rudy yang hanya memegang pistol mainan. Rudy dan Danny masuk lebih dulu, berpura-pura menyebar keceriaan. Petugas keamanan menghampiri mereka, tetapi Rudy dan Danny menjawab santai. Mereka mengaku berasal dari toko berbeda dan sedang menggalang donasi. Suasana masih terlihat normal. Mereka kemudian duduk di meja blackjack bersama seorang kakek tua. Disinilah Rudy mulai menjalankan perannya. Ia sengaja membuat keributan, berdebat soal kartu, bercanda kasar, bahkan membanting meja dan menuduh si kakek mengambil uang Santa. Ia menjatuhkan diri bersama pria tua itu, menciptakan kegaduhan besar. Dari ruang pengawasan, Jack Banks melihat semuanya lewat CCTV dan segera memerintahkan keamanan turun tangan. Saat perhatian seluruh lantai kasino tertuju pada Rudy, Gabriel dan yang lain bergerak menuju ruang keamanan di bawah tanah sesuai peta dari Rudy. Namun detail peta itu tidak sepenuhnya akurat. Gabriel sedang menemui jalan buntu dan mengumpat kesal. Akhirnya mereka menemukan ruang CCTV dan Gabriel langsung menodong Jack, memaksanya mematikan alarm. Di lantai utama, situasi berubah brutal. Anak buah Gabriel masuk sambil mengacungkan senjata dan memerintahkan semua orang tiarap. Danny dan Donald menghancurkan area penukaran uang. Kekacauan pecah total. Rudy sempat melihat senjata asli tergeletak di dekatnya dan hampir mengambilnya. Tetapi Merlin memperingatkan, yang kau butuhkan cuma nyalimu, Romeo. Rudy lalu diperintahkan menggiring para pengunjung ke sebuah ruangan dan mengunci mereka. Ia mencoba menenangkan para sandera, menyuruh mereka menuruti perintah karena teman-temannya agak tidak stabil. Sementara itu, Donald menodong penjaga ruang hitung dan menuntut kode keamanan. Penjaga mengatakan cukup gunakan kunci, tetapi Donald bersikeras karena Nick bilang ada kode. Ia menembak pintu untuk membukanya. Begitu pintu terbuka, petugas bersenjata yang sudah bersiap di dalam langsung melepaskan tembakan.
Donald tertembak dan tewas seketika. Merlin dan Danny membalas tembakan dan menjatuhkan petugas itu. Dua polisi masuk dan memerintahkan mereka menjatuhkan senjata. Rudy refleks mengangkat tangan. Tiba-tiba sebuah mobil menerobos masuk ke dalam kasino. Ashley mengemudi dan menabrak kedua polisi hingga tersungkur. Ia berteriak agar mereka melupakan yang lain dan segera mengambil uang. Ashley bahkan menodongkan senjata ke kepala Rudy dan menyeretnya ke ruang penyimpanan uang. Di sana ia berbicara terus terang. Orang seperti mereka tak punya masa depan di kota kecil. Jika ingin hidup lebih baik, mereka harus merebutnya. Melihat tumpukan uang, Ashley terpana. Ia, Merlin, dan Danny segera memasukkan uang ke dalam tas. Sementara itu, Gabriel yang masih bersama Jack memaksa manajer itu menunjukkan lokasi berangkas Powwow. Jack terus meracau soal Las Vegas. Tetapi Gabriel tak peduli, ia ingin semua uangnya. Tak lama kemudian, Ashley dan yang lain masuk ke ruangan tanpa janggut Santa. Wajah asli mereka terlihat jelas. Ashley mengatakan uang sudah di mobil dan mereka harus pergi. Namun Gabriel tetap terobsesi pada berangkas rahasia itu. Ia menyeret Rudy ke depan Jack dan menyebut nama Nick Cassidy. Jack terkejut dan langsung membantah. Nick memang pernah bekerja untuknya 2 tahun lalu, dan pria ini jelas bukan Nick. Ia bahkan mengenali Rudy sebagai koboi yang sebelumnya membuat keributan. Kebohongan Rudy runtuh di depan semua orang. Dengan senyum pahit, ia akhirnya menyebut nama aslinya, Rudy Duncan. Ashley marah, Gabriel mengangkat senjata dan hendak menembaknya. Di detik terakhir, Rudy berteriak bahwa berangkas Powwow itu benar-benar ada. Ia mengaku pernah mendengar Nick bercerita tentang simpanan rahasia yang tersembunyi di balik lemari minuman. Gabriel memeriksanya, dan benar, di balik lemari itu ada sebuah berangkas. Jack dipaksa membukanya. Namun saat terbuka isinya bukan uang, melainkan senjata. Jack segera mengambil salah satunya dan menembaki mereka, mengenai Danny. Gabriel dan Ashley mundur keluar ruangan sementara Jack mengejar sambil terus menembak. Di dalam ruangan, Rudy berusaha mengambil senjata dari berangkas. Merlin menghalanginya, dan terjadi perkelahian sengit. Rudy berhasil merebut pistol dan menodongkannya ke arah Merlin. Merlin tertawa, pistol itu hanya mainan. Ia menyalakan korek untuk menyalakan rokoknya dan mengejek Rudy agar mengucapkan terima kasih kepada kurcaci Santa. Namun Merlin tak tahu satu hal, pistol mainan itu telah diisi alkohol oleh Rudy sebelumnya. Rudy menarik pelatuk, alkohol menyembur dari pistol mainan dan menyambar api korek Merlin, menciptakan semburan api yang tiba-tiba membesar. Merlin terbakar panik, terhuyung mundur lalu terjatuh menembus jendela. Tubuhnya menghantam mobil di bawah dan ia tewas seketika. Rudy segera mengambil senjata asli dari dalam berangkas dan keluar melalui pintu belakang. Di luar, Jack masih mengejar Gabriel dan Ashley sambil melepaskan tembakan. Keduanya berlindung dan berhasil masuk ke mobil. Dalam baku tembak terakhir, Gabriel berhasil menembak Jack hingga roboh. Tanpa membuang waktu, Gabriel dan Ashley meninggalkan kasino. Namun di luar gedung, Gabriel justru menunggu. Saat Rudy membuka pintu dan melangkah keluar dengan senjata di tangan, Gabriel langsung menodongkannya. Rudy refleks mengangkat senjatanya juga. Mereka berdiri saling membidik dalam ketegangan beberapa detik yang terasa panjang. Ketegangan itu berakhir ketika Ashley muncul dari samping dan menodongkan senjata ke arah Rudy. Situasi langsung berbalik. Rudy tak punya pilihan selain menyerah. Tangannya diikat dan Rudy dibawa naik ke dalam truk. Dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan mobil patroli yang melaju menuju kasino yang baru saja porak-poranda. Gabriel kemudian menghentikan truk di tepi sebuah tebing terpencil. Ia dan Ashley menurunkan beberapa kantong uang dari bak truk. Sisanya dihamburkan dalam mobil sedan yang ada dalam truk itu untuk menciptakan kesan seolah terjadi perampokan yang berakhir tragis. Ashley lalu menyiram mobil itu dengan bensin. Jelas mereka sedang menyiapkan skenario palsu. Rudy diseret ke tepi jurang dan dipaksa berlutut. Gabriel mengejeknya, menyalahkannya atas kematian Donald, Merlin, dan Danny. Rencananya kejam tapi rapi. Mobil akan didorong ke jurang dan dibakar agar terlihat seperti kecelakaan saat melarikan diri ke Kanada. Rudy akan hilang bersama cerita itu. Ashley mendekat. Di depan Rudy, ia dan Gabriel berciuman tanpa rasa bersalah. Rudy mencoba menggugah hatinya, mengingatkan bahwa Nick benar-benar mencintainya. Ashley menjawab dingin, cinta baginya hanyalah alat. Namun satu kalimat Ashley membuat Rudy tersentak. Ia menyebut Nick mati karena ditusuk saat menggantikan giliran. Rudy sadar, ia tak pernah menceritakan detail itu. Ia hanya mengatakan Nick sudah mati. Bagaimana Ashley tahu? Kesadaran itu menghantamnya. Berarti Ashley tahu lebih banyak sejak awal. Berarti permainan ini jauh lebih dalam. Gabriel mulai curiga melihat perubahan sikap Ashley. Suasana menegang. Tanpa peringatan Ashley mengangkat senjata dan menembak Gabriel. Ia roboh seketika.
Lalu Ashley menodongkan senjata ke arah Rudy. Malam menjadi sunyi hingga terdengar siulan pelan dengan melodi yang familiar. Ashley membalas siulan itu seperti kode rahasia. Dari kegelapan seorang pria melangkah keluar. Nick, Rudy terkejut. Sahabat yang ia kira mati di penjara kini berdiri hidup di hadapannya. Malam Natal itu ternyata belum selesai. Nick menatap kantong-kantong uang dengan puas. Menurutnya rencana mereka berhasil. Sedikit berantakan, tapi tetap sukses. Lalu ia membuka semuanya. Ashley sebenarnya bernama Millie Bobek, mantan kekasihnya sebelum masuk penjara. Ide surat menyurat dengan narapidana adalah jebakan yang mereka rancang bersama. Mereka mencari orang yang cukup cerdas untuk membuka jalan, tapi cukup mudah dimanfaatkan. Rudy adalah pilihan sempurna. Sejak dulu Nick ingin merampok kasino itu. Ia membayar Alamo untuk menusuknya, memalsukan kematian dengan darah buatan, menyuap sipir agar kabar kematiannya tersebar, lalu menunggu sampai luka sembuh dan semuanya siap. Sementara itu, Rudy tanpa sadar membangun kepercayaan diri Gabriel dan kelompoknya untuk menjalankan rencana. Kini perannya selesai. Rudy dimasukkan ke dalam sedan yang sudah disiram bensin. Tangannya diikat ke kemudi agar ia tak bisa melarikan diri saat mobil didorong ke tepi jurang. Cerita yang akan tersisa sederhana. 5 Santa masuk ke Tomahawk, dan 5 Santa tak pernah keluar. Ketika mobil mulai meluncur turun, Rudy diam-diam memotong tali dengan pisau kecil yang ia sembunyikan. Ia menginjak rem blong. Mobil terus meluncur. Dengan naluri lamanya sebagai pencuri mobil, ia menjambak kabel di bawah kemudi dan berhasil menyalakan mesin di detik terakhir. Mobil langsung ia masukkan mundur dan menghantam Nick yang berdiri di belakangnya. Millie panik dan menembak, tetapi Rudy menunduk lalu menginjak gas menabraknya. Ia melompat keluar tepat sebelum sedan yang terbakar itu benar-benar terjun ke jurang, menyeret Millie bersamanya ke dasar tebing. Rudy kemudian menutup pintu belakang truk. Nick ternyata masih hidup. Dengan napas terengah, ia mencoba membujuk Rudy, mengajak berbagi uang, bersumpah tak pernah serius dengan Millie, bahkan berjanji akan membunuhnya sendiri jika perlu. Ia memohon agar Rudy percaya padanya. Namun kali ini Rudy tidak lagi tertipu. Tanpa sepatah kata pun, ia menutup pintu truk, menyalakan mesin, dan membiarkan kendaraan itu meluncur menuju tepi jurang. Truk itu pun jatuh ke dalam kegelapan membawa Nick bersamanya. Rudy mengambil uang hasil rampokan lalu berjalan meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan menuju Sydney, ia berhenti dari satu kotak pos ke kotak pos lain, memasukkan uang tunai secara anonim, seolah-olah ia sedang membagikan hadiah Natal tanpa nama. Akhirnya ia tiba di Sydney berkumpul bersama keluarganya, seperti yang diinginkan selama di penjara. Duduk di meja, makan malam Natal bersama keluarganya, menonton pertandingan bersama ayahnya, tidur di ranjang lamanya, dan menikmati sisa kalkun berhari-hari setelahnya. Dulu ia selalu berkata bahwa ia bukan tipe orang yang menyukai liburan. Namun malam itu berbeda. Untuk pertama kalinya, Natal terasa berarti baginya. Dan dengan begitu,